Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Namri. Kali ini saya bersama. Halo, kembali lagi. Nama aku Ega Nurdianto dari Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Ya, kali ini kita mau sharing-sharing. Gimana sih cara masuk perguruan tinggi negeri? Gimana sih? Apa aja sih? Ada apa aja di perguruan tinggi negeri itu gitu. Nah, ini Ega ini dari Universitas Negeri Jakarta. Bener, dari UNJ. UNJ Fakultas Ekonomi. Jurusannya Pendidikan Ekonomi. Pendidikan Ekonomi. Nah, sebelum masuk UNJ itu pasti ada tahapannya. Iya, benar. Itu gimana sih caranya masuk kita PTN? Kan UNJ itu kan perguruan tinggi negeri. Yes, benar Nah, sekali. gimana sih caranya kita biar bisa masuk PTN? Oke, jadi kalau masuk PTN itu ada banyak ya jalurnya ya, gitu. Bagi kalau misalkan PTN yang kayak Universitas Islam Negeri itu selain jalur kayak biasa, dia juga ada biasanya jalur khataman Quran gitu, atau jalur ketua OSIS gitu masih ada gitu. Nah, kalau secara umum atau basically masuk PTN itu ada 3 jalur. Yang pertama itu namanya SNMPTN atau jalur undangan. Nah, SNMPTN ini dia didapatkan dari akumulasi rapot kita dari kelas 10 semester 1, 10 semester 2, 11 semester 1, 11 semester 2, dan kelas 12 semester 1. Nah, itu diakumulasikan nilainya, jumlahnya, terus baru bisa SNMPTN gitu atau jalur undangan. Nah, and the second one, yang kedua itu adalah jalur SBMPTN atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, yang itu biasanya tuh ujian yang diselenggarakan oleh lembaga tinggi gitu, LTMPT ya, LTMP gitu, dari Kemdikbud juga gitu kan. Jadi SBMPTN ini yang biasanya tuh siswa ketar-ketir tuh ngikutin SBM, aduh panik nih SBM gini, tryout kayak gitu. Jadi itu jalur yang kedua. Dan yang jalur ketiga adalah ujian mandiri. Nah, maksud ujian mandiri ini itu mandiri ini namanya juga mandiri ya, si kampus PTN itu yang menyediakan jalur undangan mandiri gitu. Jadi ujiannya sama-sama tes gitu, cuman dia yang menyelenggarakan itu adalah si kampusnya gitu, atau si kampus PTN-nya gitu. Jadi ada 3 cara masuk untuk masuk ke perguruan tinggi secara dasar gitu, secara basically ada SNMPTN, SBMPTN, dan yang ketiga ada jalur mandiri. Dan ada jalur-jalur lainnya mungkin ya. Iya, ada secara jalur umum umum. seperti itu. Secara umum ada 3 gitu, ada 3. Sisanya setiap masing kampus ada jalur masing-masing. Iya, ada jalur masing-masingnya gitu. Nah, kalau Ega sendiri tuh masuk jalur apa? Kalau aku sebenarnya lulusan itu 2018. Ya. Gitu. Ini sedikit cerita ya. Di 2018 aku dapat ranking kedua paralel IPA. Aku dapat SNMPTN, tapi aku gagal di SNMPTN. Terus SBMPTN aku ikut tuh di 2018. Gagal lagi. Nah, di 2019 ikut mandiri, gagal lagi. Sampai akhirnya aku gap setahun dan nyoba di tahun depan. Itu kan karena kalau di kita masih ada jatah ya, berarti masih dapat kesempatan 3 kali gitu. Nah, aku di tahun depannya atau di tahun 2019 nyoba SBMPTN gitu, nyoba seleksi bersamanya gitu, nyoba ujian tulisnya gitu. Dan alhamdulillah keterima SBMPTN di Pendidikan Ekonomi UNJ gitu. Jadi akhirnya pindah haluan dari IPA. Iya, dari IPA sebelum IPA ke ekonomi. Jadi apa ya? Ibaratnya tuh katanya murtad ya, keluar gitu. Murtad dari Saintek. Kenapa memilih ekonomi? Kenapa milih ekonomi? Sebenarnya alasannya sih basic sih. Dulu tuh di tahun 2018 SNM gagal, SBM gagal, mandiri gagal, itu karena aku milihnya Saintek gitu. Oke. Terus di tahun 2019 kayak mikir, kalau Saintek lagi takutnya gagal nih, bukan menjadi peruntungan. Akhirnya di 2019 aku milih Sosum gitu untuk linjur. Dan alhamdulillah rezekinya di ekonomi. Terus selain itu juga kenapa bukan jurusan lain yang di Sosum, kenapa milih ekonomi? Karena ekonomi itu masih ngitung-ngitung masih relate lah dengan Saintek. Jadi aku rasa waktu itu aku rasa ekonomi lah yang emang tepat gitu untuk pilihan di Sosum guys. Nah, terus
ketika sudah masuk kuliah pasti kan berbeda banget dengan Jelas. sekolah ya. Apa perbedaan atau suka duka menjadi mahasiswa ketika udah bergabung di universitas? Kira-kira untuk mahasiswa baru ini kan Ega ini udah semester 7 jadi udah masuk mahasiswa tingkat ya, tua lah ya. tinggal skripsi lah Tinggal ibaratnya kan. skripsi lah ya benar. Kira-kira untuk mahasiswa baru yang baru bergabung apa yang harus dilakukan ketika dia menjadi seorang mahasiswa? Oke, jadi kalau buat teman-teman di sini yang nonton yang misalkan baru semester awal ya, baru masuk kuliah tuh yang jelas kalau menurut aku ya, turutin aturan yang ada di kampus gitu. Biasanya kan kampus punya beberapa pakem ya gitu kan. Beberapa aturan ya udah kalian turutin aja gitu. Terus ya apa ya, jangan tugas tuh harus sering Kerjakan. dikerjakan dan ngumpulnya juga harus tepat gitu. Jangan nunda-nunda gitu. Terus apa ya, biasanya kan kalau anak baru itu mahasiswa baru itu pengennya mengeksplor dunia kampus kan. Ya. Nah itu kalian bisa manfaatin organisasi kampus gitu. Jadi biasanya kan di kampus tuh awal pembukaan mahasiswa baru tuh pasti banyak banget namanya info-info terkait apa ya, kalau di SMA eskul kali ya gitu. Jadi kalau di kampus tuh ada kegiatan-kegiatannya lah gitu, UKM-nya, unit kegiatan mahasiswanya gitu, kayak ada fotografi, panjat tebing, kelompok peneliti muda gitu kan, terus ada BEM, ada BPM gitu, terus ada ya masih banyak yang lainnya lah gitu. Di kampus tuh masih banyak unit kegiatan mahasiswa yang bisa dieksplor oleh mahasiswa baru gitu, yang sebelumnya kita di SMA nggak dapet apa-apa nih, belum tahu apa-apa, tapi di mahasiswa ketika kita udah jadi mahasiswa itu mengupgrade diri kita menjadi yang lebih baik dan lebih tinggi gitu. Jadi banyak banget apa ya, wadah gitu untuk mengembangkan diri mahasiswa baru gitu. Nah, di sini sendiri kan mungkin anak-anak SMA atau mungkin lulusan SMK dia ingin kuliah itu terbentrok oleh yang namanya biaya. Kira-kira di mana sih sistem biaya kalau di kuliah itu, terutama di PTN tempat Ega di UNJ? Oke, kalau sistem pembiayaan uang kuliah itu kalau di kampus tuh namanya ada uang kuliah tunggal gitu. Jadi di mana ya kita dibayarkan tuh bukan per bulan gitu, per semester atau per tiap 6 bulan. Kebetulan range biaya kuliah juga di UNJ itu nggak begitu tinggi ya gitu, dan Masih terjangkau ya? masih bisa terjangkau gitu. Kayak aku nih golongan 3 di 3,1 juta selama 1 semester atau 6 bulan gitu. Itu udah sangat apa ya, sangat membantu lah, dan nggak terlalu mahal juga gitu. Jadi UKT itu kita bayarkan setiap semester, setiap per 6 bulan gitu kita bayarkan, jadi nggak paling rendahnya itu ya tadi ada gangguan teknis sedikit. Nah, tadi kita lagi ngomongin biaya kuliah. Nah, itu tadi paling murah itu di UNJ adalah paling murah di UNJ itu, atau biaya terendahnya itu adalah Rp500.000 per semesternya. Itu biasanya itu namanya golongan 1 gitu, karena di UNJ kan apa ya, universitasnya juga belum PTNBH gitu, dia masih di bawah naungan apa ya, dibilang naungan Mentristek ya, jadi masih masuk ke golongan 1 itu Rp500.000 gitu. Jadi untuk setiap PTN tuh punya kebijakan masing-masing ya untuk UKT, dan biayanya beda-beda. Mungkin di UNJ 500.000, tapi mungkin di UIN atau mungkin di UI dan lain sebagainya berbeda-beda. Iya, berbeda-beda. Ya. Nah, terus untuk meringankan orang tua atau meringankan mahasiswa, ada nggak sih beasiswa yang bisa diraih atau beasiswa yang bisa memudahkan kita sebagai mahasiswa gitu? Ada nggak sih? Oke, kalau untuk masalah beasiswa sendiri di dunia perkuliahan itu tentu banyak ya karena ini. Jadi banyak, ada yang namanya beasiswa. Kalau di Jakarta tuh ada yang namanya KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, yang dia tiap semesternya itu Rp9 juta. Ada juga kartu KIP ya, KIP bidik misi. Terus ada juga banyak beasiswa lain, kayak contohnya aku itu alhamdulillah saat ini menerima beasiswa dari Bank Indonesia gitu. Jadi ada beasiswa dari Bank Indonesia juga, ada beasiswa dari KSC atau Karya Salemba 4, ada beasiswa dari banyak nih pokoknya gitu, beasiswa yang ada di dunia kampus gitu. Nah, itu berarti beasiswa dari Bank Indonesia itu kira-kira benefit apa yang didapat oleh Ega
ketika mendapatkan beasiswa itu, atau gimana sih caranya supaya kita dapat beasiswa dari Bank Indonesia itu? Oke, kalau masalah benefit, ngomongin benefit, jelas selain dari uang tunai ya, uang tunai beasiswa itu juga, aku di BI itu beasiswa Bank Indonesia itu juga apa namanya, nggak cuma dapat duitnya aja gitu di beasiswanya, tapi kita diberikan kesempatan oleh Bank Indonesia untuk mengeksplor jauh dari diri kita yang kita nggak dapetin di kampus, kita dapetin di beasiswa itu gitu. Kebetulan namanya itu Genbi, Generasi Baru Indonesia, itu komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia, dan aku menjadi ketua umum Genbi Jakarta periode tahun ini. Dan ya itu yang tadi aku bilang, di Genbi itu kita selain dapat duit beasiswanya aja, tapi kita bisa mengupgrade skills kita gitu, terus nambah wawasan juga. Dan kita selain itu kita juga sebagai frontliner gitu, atau ujung tombak dari kebijakannya Bank Indonesia gitu. Terus cara dapetinnya ya sama kayak beasiswa lain, kita tentu daftar atau apply ketika waktunya itu dibuka gitu, atau waktu pendaftaran itu dibuka. Jadi tidak hanya cuma dapat uang, tapi dapat ilmu, dapat pengalaman, bisa ngupgrade diri, project ya. gitu. Jadi dapat apa ya? Kita bisa mengupgrade kualitas diri kita yang tadinya mungkin tidak mengetahui apa-apa. Dengan beasiswa ini ya ada project lain, ada pembelajaran lain, jadi kita mendapat ilmu gitu. Iya, benar. Nah, Ega sendiri kira-kira lulus kuliah tuh mau ngapain sih, Ga? Kalau aku sendiri sih pengen tuh lulus kuliah langsung kerja ya gitu. Kerjanya di perkantoran, mungkin di instansi pemerintahan, kementerian. Jadi pengennya masuknya ke arah situ sih gitu. Nah, kira-kira motivasi apa buat orang-orang kayak mungkin di luar sana orang-orang takut tuh kuliah, kayak nanti kuliah gimana belajarnya, nanti skripsi kayak gini nih, biayanya nggak ada. Kira-kira ada nggak motivasi supaya generasi selanjutnya mau untuk berkuliah? Oke, jadi buat teman-teman di sini yang masih merasa takut kuliah, jangan takut, karena kuliah itu nggak semenyeramkan yang kalian bayangin. Kalau kalian misalkan takut nggak punya uang, ada namanya beasiswa gitu yang bisa kalian manfaatkan untuk biaya kuliah kalian. Terus di kuliah tuh memang sangat penting bagi kerjaan, karena kita nih bisa lah ngerjain ini, cuman karena kita lulusan SMA pasti dalam tanda kutip gaji itu bakal lebih rendah dibanding orang yang kuliah gitu. Jadi kalian harus kuliah gitu gimana pun caranya gitu, supaya mungkin menambah wawasan, menambah ilmu, menambah pengalaman, dan menambah relasi yang pastinya. Karena tujuan kita untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu dan berbagi ilmu. Iya, benar sekali. Iya. Dan pastinya supaya menjadi orang yang bermanfaat, lebih bermanfaat mungkin. Lebih bermanfaat. Ya, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia banyak lain. umat. Ya, manusia lain. Oke. Itu aja. Ega, terima kasih banyak waktunya. Iya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.